guys, welcome back to my learning journal. So, seperti biasa, aku mau ngasih tahu ke kalian, aku mau ngasih tahu sedikit ya tentang apa aja sih yang aku pelajarin, apa aja yang aku dapet di mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari Selasa kemarin, oke? Nah, kemarin itu kelompok 2 udah mulai presentasikan. Nah, kelompok 2 itu membawakan materi tentang teknik peliputan berita. Nah, peliputan sendiri artinya adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan penyajian suatu informasi atau berita. Nah, menurut Lukman Hakim, teknik peliputan itu ada 3. Yang pertama wawancara, riset, dan yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi merupakan proses teknik dasar dalam reportase yang dimana seorang reporter ini melakukan melakukan pengamatan langsung saat peristiwa itu terjadi. Nah, kalau wawancara ini adalah dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang valid dan dapat diverifikasi gitu ke semua orang yang berupa pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa. Nah, terakhir riset adalah proses pencarian informasinya melalui buku, internet, atau dokumen-dokumen tertentu. Selanjutnya ada cara penulisan berita. Cara penulisan berita ini yang pertama ada rumusan umum. Nah, Hafid Syangara, DKK, mengatakan sebuah berita yang baik haruslah memenuhi unsur 5W1H, yaitu why, when, where, who, how, sama what. Satunya lagi. Nah, terus ada juga cara penulisan berita ini pola piramida ya. Ada pola piramida yang gini segitiga biasa, ada yang segitiga terbalik, kayak gitu guys. Kalau yang piramida terbalik itu yang pertamanya judul berita, teras berita, tubuh berita, dan yang paling bawahnya itu tambahan informasinya. Nah, cara penulisan berita itu headline, judul berita itu yang ada di paling atas. Terus yang kedua ada lead berita atau teras berita. Teras berita ini merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yang merupakan bagian penting dari berita ya. Itu bagian pembukanya yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita tersebut. Nah, selanjutnya ada tubuh atau isi berita. Nah, isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras berita. Nah, terakhir itu membuat kutipan, yang dimana sesuai prinsip berita yang berasal dari fakta, maka pernyataan sumber berita harus ditulis secara langsung seperti Haji Ade mengatakan atau Ibu Sumiati menjelaskan, kayak gitu guys. Nah, terus tujuan penulisan berita. Tujuan penulisan berita ini udah pasti untuk menyampaikan informasi teraktual atau terbaru kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Nah, agar berita mencapai tujuannya, maka dalam penulisannya ini harus memenuhi beberapa syarat seperti berita harus berupa fakta, kejadian terkini, seimbang atau tidak memihak siapapun karena berita itu sifatnya objektif ya, bukan subjektif, terus menarik dan bermanfaat. Nggak cuma bahas berita aja, selanjutnya ada artikel. Nah, cara penulisan artikel sendiri artinya adalah tulisan faktual yang secara lengkap, yang ditulis secara lengkap atau biasanya dimuat di media massa ya. Artikel termasuk dalam kategori tulisan non berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Jadi kalau artikel ini mungkin sifatnya bisa subjektif. Nah, dalam membuat artikel kita juga harus mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini, yaitu menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan bahan atau referensi, dan menyusun kerangka tulisannya. Jadi dalam menulis artikel atau menulis berita sama-sama harus mempunyai kerangka dan struktur yang jelas. Nah, tujuan penulisan artikel adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Oh, gitu ya. Ternyata si artikel ini juga bersifatnya objektif sama kayak berita. Nah, penulisan artikel memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama untuk mempengaruhi pembaca, mendidik pembaca, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, dan menghibur pembaca. Karena artikel ini banyak ya,
jenisnya. Ada artikel perjalanan, ada artikel tentang biografi, ada artikel tentang kayak apa sih, masak-masak gitu, kayak gitu. Banyak guys nih. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh kelompok kedua kemarin, yaitu dapat disimpulkan bahwa teknik peliputan berita merupakan tahap awal yang krusial dalam proses jurnalistik. Nah, peliputan berita melibatkan pengumpulan informasi, data, observasi, wawancara, dan riset. Nah, untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh itu, maka 3 komponen tadi nih, yang riset, wawancara, dan observasi itu memang harus dilakukan dalam pembuatan berita ya. Itu tuh sudah termasuk dan itu mutlak emang harus dilakukan dan nggak bisa ditawar. Nah, lalu dalam penulisan berita, struktur yang digunakan harus sistematis dan jelas. Misalnya yang sering digunakan dengan pendekatan piramida terbalik yang mendahulukan informasi utama di awal berita. Nah, lalu diikuti oleh rincian pendukung, yaitu unsur 5W1H. Jadi berita itu harus ada struktur 5W1H-nya. Kalau kurang, ya berarti itu bukan berita. Itu cuma informasi aja. Nah, sementara itu untuk penulisan artikel, teman-teman, termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Jadi, campur pikiran, campur pendapat dengan penulisnya. Nah, artikel tidak hanya berisi fakta, tetapi juga dapat mencerminkan opini, gagasan, serta analisis mendalam terhadap suatu topik. Nah, itu aja yang disampaikan oleh kelompok 2 di Selasa minggu kemarin. Sampai sini dulu video Learning Journal di episode keempat ini. Sampai jumpa Learning Journal selanjutnya. Dah.